36 Pasal 1 Pasal 3 dari Prodi Manajemen Zakat Wakaf 2 akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan pesan bisnis. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Perencanaan yang baik akan mempermudah pencapaian tujuan dengan cepat, tepat, dan mudah. B. Tahapan perencanaan pesan bisnis. Menurut Murphy, agar penyampaian pesan-pesan bisnis dapat dilakukan secara efektif, terdapat beberapa tahapan penting yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama yaitu tujuan pencapaian pesan bisnis. Tahap pertama yang perlu diperhatikan yaitu perlu tujuan pencapaian pesan bisnis bertujuan pencapaian pesan bisnis yang sudah jelas. Maka, hal ini akan mempermudah dan memperlancar pencapaiannya. Yang kedua yaitu menganalisis audiens. Apa, siapa, bagaimana, dan kapan sebaiknya pesan bisnis itu disampaikan. Apa yang diinginkan atau diharapkan audiens terhadap pesan bisnis dan siapa yang menerima pesan bisnis tersebut. Yang ketiga yaitu menentukan ide atau gagasan pesan bisnis. Dalam hal ini, yang menjadi fokus adalah apa substansi pesan bisnis yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Dan yang terakhir yaitu membuat outline. Pembuatan outline pada dasarnya mencakup tentang apa penting yang ingin disampaikan kepada pihak lain dan bagaimana tata urutannya yang logis dan sistematis. Pengorganisasian pesan bisnis yang baik, runtut, dan logis juga akan mempermudah pemahaman pesan bisnis dengan baik. Penentuan ide pokok. Setiap pesan bisnis akan bermuara pada satu tema, yaitu ide pokok. Ide pokok pada dasarnya merupakan sesuatu yang menjadi pokok bahasan utama dalam penyampaian pesan bisnis. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ide pokok adalah yang pertama yaitu storyteller tour. Teknik ini menggunakan alat bantu tape recorder, laptop, PC, tablet, PCD atau DVD yang digunakan untuk menelaah pesan bisnis yang disampaikan secara berulang-ulang. Yang kedua yaitu random list atau daftar acak. Dengan teknik ini, random list untuk dapat menentukan ide pokok, seseorang perlu menulis atau menuangkan segala ide atau gagasan yang ada dalam pikirannya di atas kertas kosong secara bebas. Yang ketiga yaitu menggunakan lembar kerja simpulan, temuan, atau rekomendasi. Jika subjeknya mencakup pemecahan masalah, gunakanlah lembar kerja yang membantu dalam menjelaskan hubungan antara temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang akan diberikan. Yang selanjutnya yaitu jurnalistik pendekatan. Dan terakhir yaitu question and answer scene. Pendekatan rantai tanya jawab merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk menemukan ide pokok dari sisi perspektif audiens. Misalnya, pertanyaan tentang apa ide pokok audiens dan apa yang diinginkan atau diharapkan audiens. Periksa atau cek jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Seleksi saluran dan media. Penyampaian pesan bisnis sebaiknya perlu disesuaikan dengan situasi yang ada, agar maksud atau tujuan dari pencapaian pesan bisnis tersebut dapat tercapai. Pada umumnya, pencapaian pesan bisnis dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Pemilihan saluran dan media komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi lisan. Seseorang menginginkan umpan balik segera dari audiens. Pesan seseorang relatif sederhana dan mudah diterima. Yang terakhir yaitu seseorang tidak memerlukan catatan permanen. Seseorang dapat mengumpulkan audiens lebih mudah atau ekonomis. Yang kedua yaitu komunikasi tertulis. Seseorang tidak memerlukan umpan balik segera. Pesan seseorang sangat rinci, kompleks, dan memerlukan perencanaan yang niat. Yang terakhir yaitu seseorang memerlukan peralatan permanen. Pengorganisasian pesan bisnis. Pengorganisasian yang baik dengan mengorganisasikan ide-ide yang dituangkan ke dalam draft dengan melalui proses perangkaian kata, kalimat, perangkaian paragraf, dan memilih ilustrasi yang diperlukan untuk mendukung ide pokok bahasannya. Yang terakhir yaitu G, revisi pesan bisnis.
Revisi sangat diperlukan agar pesan yang direncanakan dan dibuat dapat ditinjau ulang untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan yang fatal, sehingga sesuai dengan yang dikehendaki. Untuk mengevaluasi efektivitas suatu pesan bisnis secara menyeluruh, seluruh dokumen perlu terlebih dahulu dibaca dengan cepat. Pada saat melakukan penelaahan ulang atau review, perlu dipusatkan perhatian pada isi atau substansi, pengorganisasian, dan alur penulisan pesan bisnis tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.